dia masih ada punya kekurangan, kelemahan. Tapi yang namanya Tuhan, wow, dia punya CCTV-nya itu. Itu tidak bisa dihindari. Alkitab berkata, Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang benar dan orang yang jahat. Ya, jadi Tuhan melihat di mana Ferry berada saat ini, dan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Nah, karena itu tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Nanti dari tugas Tuhan sendiri yang akan menambahkan kepada kita, menambahkan ketenangan, damai sejahtera, ya, supaya kita ini nggak khawatir, nggak cemas, menambahkan kekuatan supaya kita nggak lemah, nggak loyo, menambahkan apa, saudaraku, ada damai sejahtera, ada sukacita, menambahkan juga pertolongan bagi kita semua, ya, bahkan menambahkan mujizat-mujizat yang lain yang tidak pernah kita lihat, yang dengan mata tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kita pikirkan. Nah, Tuhan sediakan bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan, ya. Roma 8 ayat yang ke-32. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu sebagai ini dulu pembukaan bagi kita sekalian. Oke, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di pagi hari ini, dan nanti sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua, ya. Kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan pagi ini, yaitu kemuliaan Allah, haleluya, di dalam kerendahan hati. Nah, ini penting sekali. Kita lihat, ya, kemuliaan Allah di dalam kerendahan hati. Amin. Lawan dari rendah hati itu apa? Tinggi hati, alias sombong, alias apa? Angkuh. Orang sombong, orang angkuh pasti dibenci oleh Tuhan, dan kemuliaan Allah tidak ada pada orang tersebut. Nah, siapa orang rendah hati? Saya mau katakan, orang-orang yang mencari Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, itu tanda-tanda bukti dia rendah hati. Orang rendah hati dia akan bilang, Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan, aku butuh Engkau. Seperti lagu pujian yang Bu Joyce suka nyanyikan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Nah, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-183, ya. Oke, sebuah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Dan nats Alkitab kita terambil dari Amsal 22 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, imani ayat ini, ya. Biarlah ayat ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita semua, karena ini yang semua kita butuhkan. Haleluya. Amsal pasal yang ke-22 ayat 4, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Baik, bisa dibuka Pak Lukas? Belum ada, Pastor. Sudah layar di depan layar monitor. Susunan acara ibadat. Oh, oke. Masa? Oh, mungkin masalah signal nih. Sebetulnya sudah standby. Belum muncul. Ya, itu masalah signal. Jadi, ya, ini. Amsal 22 ayat 4 ya, Pastor. Ya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Amin. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah 1, kekayaan, 2, kehormatan, 3, kehidupan. Siapa yang tidak membutuhkan kekayaan? Siapa yang nggak membutuhkan kehormatan? Siapa yang nggak butuh kehidupan? Semua kita membutuhkan itu. Dan ingat, saudaraku, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mengejar, mereka mencari kekayaan, mereka mencari kehormatan, mereka mencari kehidupan, saudaraku. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita sekalian,
Orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan. Ketika dia sadar di dalam persoalan, dalam pergumulan, dia merasa bahwa seolah-olah tidak ada yang bisa menolong dia lagi. Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, saudara-saudara tidak bisa menolong, teman baik, teman dekat, sahabat jauh, sahabat dekat tidak bisa menolong. Tuhan Yesus bisa menolong kita sekalian. Katakan amin, ya. Karena itu saudaraku, kita pelajari hari ini saudaraku, kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Jawabannya ada. Amin, saudaraku, ya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya tidak kepada sembarangan orang, hanya kepada orang yang rendah hatilah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Katakan amin, ya. Saudaraku, Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya kepada orang yang sombong. Karena orang yang sombong, dia merasa dia nggak butuh Tuhan. Dia nggak perlu Tuhan. Dia nggak menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita semua yang sadar kita dalam persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak baik dan buruk. Nah, kita butuh Tuhan. Karena itu Tuhan mau nyatakan kemuliaan Allah dalam kerendahan hati, ya. Amsal 22 ayat 4 tadi ayatnya sudah diperdengarkan. Mari kita lihat saudaraku, ini dia bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerendahan hati. Kerendahan hati siapa? Kerendahan hati orang percaya. Dan kemudian dia mendapatkan hal yang terbaik, yaitu apa? 1, kekayaan. 2, kehormatan. 3, kehidupan. Bilang komplit. Katakan lengkap. Amin. Bilang sempurna, haleluya. Kekayaan dia dapat, ya. Kehormatan dia dapat, apalagi kehidupan dia dapat. Jadi ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Siapa nggak ingin mendapatkan semua ini, saudaraku? Semua kita kepingin, ya. Dan itu hanya ada pada orang yang rendah hati. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-25 sampai 27, ya. Saudara, siapkan hati, buka hati bagi Tuhan, dan siapkan pulpen, catat poin-poin penting ini, ya. Dan ini penting bagi kita sekalian. Oke, saya tolong izin sebentar, ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes. Selalu sembah, kau yang Yang terima semua kemuliaan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ku mau memujimu, Haleluya. selalu mau menyembahmu. Menyembahmu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. layak terima. Amin. pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan. yes, haleluya. Semangat pagi. Haleluya. Semangat, ya. Haleluya, praise the Lord. Orang dunia mereka pergi ke tempat-tempat yang dianggap itu tempat-tempat yang keramat untuk mendapatkan pesugihan di sana, ya, mendapatkan rezeki di sana. Seperti mereka pergi ke Gunung Kawi, tapi itu tidak langgeng, saudaraku. Saya percaya Alkitab berkata Mazmur pasal 3 ayat 9, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, ya. Dari Tuhan datang pertolongan. Nah, ini dengar baik-baik Ibu Jajuk, Ibu Lina, dan keluarga besar Koswandi. Dengar baik-baik, ya. Mazmur pasal 3 ayat 9 berkata, dari Tuhan
datang pertolongan, berkat-Mu atas Amin. umat-Mu, ya. Dan ini saya sudah buat lagu dalam bentuk pujian. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atasku. Kemudian disambung dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10, ya. Ku tak takut sebab Kau besertaku, Yesus Tuhan Rajaku. Bisa ya, ikuti pelan-pelannya. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atasku. Berkat-Mu atasku. Yesaya 41 ayat 10. Ku tak takut sebab Kau besertaku, Yesus Tuhan Rajaku. Setiap kali saya menemukan ayat-ayat firman Tuhan, dan itu langsung Tuhan taruh di hati saya supaya saya bisa menghafal, mengingat ayat-ayat itu, saya buat dalam bentuk lagu, ya. Orang Israel kenapa mereka bisa menghafal ayat-ayat? Karena mereka buat dalam bentuk nyanyian. Jadi kalau dibuat dalam bentuk nyanyian itu nggak akan lupa sesuatu, ya. Itu luar biasanya di situ. Dan beberapa ayat-ayat Tuhan kasih, saya sudah buat dalam bentuk lagu, ya. Puji Tuhan. Oke. Mungkin saudara-saudara masih ingat ada satu pujian yang saya beberapa waktu yang lalu saya nyanyikan, ya, tentang itu, ya, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyembuhkan, ya. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan lihat, ya, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 25 sampai 27. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, ini akan membahagiakan hati kita. Ini akan membuat kita jadi selaku benar-benar, ya, bahagia sekali, akan membuat kita penuh sukacita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Wow, ini penting, saudaraku. Tuhan ingin pagi ini kita mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Ya, saudaraku. Dan kita akan pelajari siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Nah, kita akan pelajari bersama-sama, ya, di pagi hari ini, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya pagi hari ini, kalau benar-benar saudara kepingin apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan bagi saudara saya, maka milikilah kerendahan hati, ya. Karena orang-orang rendah hati akan mendapatkan apa tadi di Amsal bilang, ya. Pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, kehidupan. Ini komplit, saudaraku. Ada kekayaan, ada kehormatan, kemudian ada kehidupan. Amin, saudaraku. Siapa nggak butuh ini? Semua kita butuh. Haleluya, ya. Karena itu kuncinya ada di mana? Rendah hati, ya. Ojo dume, jangan sombong, saudaraku. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati, ya, di pagi hari ini. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Amin. Haleluya. Yes. Terpujilah. Oke, kita coba nyanyikan lagu itu tadi, ya. Dari Tuhan datang pertolongan. Datang pertolongan, berkat-Mu atasku. Berkat-Mu atasku. Ku tak takut. Ku tak takut sebab Kau beserta, sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Semua yang membutuhkan pertolongan, angkat tangan kita katakan. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atasku. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Nah, ini dia, saudara. Ayatnya ada di sini, ya. Dalam ini yang saya kasih tanda biru, ya. Dalam Amsal 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Dari Tuhan
datang pertolongan, berkat-Mu atasku. Amin, saudaraku ya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, Ku tak takut sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Nah, silakan Pak Lukas perdengarkan dulu Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amen. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Angkat tangan kanan saudara berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa saudara? Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, saudara ya. Yesus memberi kita kemenangan, jangan takut. Oke, mari kita akan lanjut, saudaraku, dan ini kita dapat pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25 sampai 27. Mari kita lihat, saudaraku ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Mari kita lihat ciri-cirinya. Orang rendah hati itu siapa ya? Mari kita lihat. Ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang ada kata tidak di sini. Pertama, dia tidak mengeraskan hatinya. Amin, saudaraku ya. Dia tidak mengeraskan hatinya saat dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak mengeraskan hatinya saat mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 28 ayat 25. Kisah Para Rasul 28 ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Amin. Paulus sebagai rasul, Yesaya sebagai nabi, mereka bertugas menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena itu kalau kita pelajari orang rendah hati siapa dia? Dia orang yang tidak mengeraskan hatinya. Amin, saudaraku ya. Tidak mengeraskan hatinya. Kapan? Saat dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan. Nah, saudaraku, ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat dia dengar firman Tuhan, dia keraskan hatinya. Tuhan bilang, kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dia tidak mau mengampuni, dia keraskan hatinya, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, keadaan yang buruk datang dalam kehidupannya. Orang yang mengeraskan hati, saat dia mendengar firman Tuhan, keadaannya tidak akan baik. Tapi kalau orang mendengar firman Tuhan, dia langsung hancur hati, dia sadar, dia minta ampun atas segala dosa kesalahannya. Saudara, orang inilah orang rendah hati. Dan dia akan pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan kalau sudah dibenarkan Allah, itu doanya sangat powerful. Amin, saudaraku. Ada 2 orang pergi ke bait Allah, yang seorang Farisi berdoa dengan sombong, dengan bangganya, aku tidak melakukan itu dan ini, aku tidak seperti orang pemungut cukai yang berdosa ini, saudaraku. Namun orang pemungut cukai, dia menundukkan kepala, dia hancur hati, Bapak Ibu sekalian, dia memukul-mukul dadanya, bilang, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Dan Tuhan katakan, siapakah di antara kedua orang ini yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah?
ternyata dibenarkan Allah itulah orang pemungut cukai yang merasa dirinya berdosa, yang merasa dirinya bagi orang Farisi mereka itu orang-orang berdosa, orang-orang cicik, orang-orang kotor. Saudaraku, nah inilah Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin pagi ini kita menjadi orang rendah hati. Katakan amin ya, saat kita mendengar firman Tuhan. Oke, mari kita lihat. Yang kedua, siapakah orang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati? Ini dia. Ciri yang kedua adalah ada kata tidak. Tidak apa, saudaraku? Tidak yang kedua yaitu tidak membiarkan. Haleluya. Dia tidak membiarkan kepekaan, ya. Dia tidak, putus lagi. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Nyanyi sama-sama. Berkat-Mu atasku. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi, dari Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atasku. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Yesus Tuhan Rajaku. Amin ya. Yesus Tuhan Rajaku. Nah, kapan orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja? Pada saat dia menjadi orang rendah hati. Apakah orang sombong bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Jawabannya tidak, ya. Karena orang sombong dia merasa bahwa dia lebih hebat, dia segalanya. Yesus bukan segalanya. Nah, itu paling berbahaya, saudaraku ya. Oke, mari Bapak Ibu kita lanjut ya. Poin yang kedua sekarang yaitu, mari kita lihat ya. Oke, kita bersyukur saja buat segala sesuatu. Haleluya, meskipun halangan ya, memang ini karena HP lama. Jadi memorinya kecil, jadi kalau ada pesan masuk dari luar, apalagi grup-grup WA itu, membuat akhirnya dia putus lagi, ya, saudaraku. Oke, kita akan lihat. Haleluya. Yang kedua sekarang ya. Ya, baca. Oke, nanti setelah ini Bu Jajuk akan berdoa buat kita semua. Ya, Oke. baca. Kedua, tidak membiarkan. Ya, tidak membiarkan kepekaan, ini dia ya, sudah ada di depan layar monitor ya. Tidak membiarkan kepekaan pada telinga dan mata, dua indera rohaninya itu menjadi tumpul. Saya ulangi sekali lagi, tidak membiarkan kepekaan pada telinga dan mata, dua indera rohaninya itu menjadi tumpul. Ya, inilah orang yang tidak membiarkan kepekaan itu menjadi tumpul ya. Kepekaan apa? Telinga, itu indera rohani ya. Kemudian mata, itu menjadi tumpul. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 28 ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Amin. Mendengar firman bolak-balik, tapi nggak mengerti. Melihat bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, tapi tidak memahami, tidak menanggapi. Kenapa? Karena ada kesombongan. Orang yang sombong dengar firman bolak-balik tidak akan pernah mengerti. Ya, saudaraku, orang yang melihat kebaikan Tuhan, saudaraku ya, dengan bagaimana kuasa Tuhan sudah menolong dia bolak-balik, sudah menyembuhkan dia bolak-balik, sudah terima bagaimana mujizat demi mujizat, tapi selama masih sombong dia tidak akan memahami alias tidak menanggap ya. Dia tidak merespon, saudaraku. Nah, ini orang yang tidak sadar bahwa kepekaan rohaninya sedang tumpul, saudaraku. Kalau saudara pegang benda pisau, saudara bekerja dengan pisau yang tumpul, itu tidak cepat, ya lambat sekali. Saudaraku ya. Nah, Tuhan ingin pagi hari ini saudaraku, kepekaan saudara jangan dibiarkan tumpul ya. Kepekaan melalui apa? Indera mata untuk melihat, indera telinga untuk mendengar, saudaraku ya. Indera telinga mendengar, indera mata melihat. Ada orang yang tidak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian itu ada sombong ya, ada sombongnya. Lalu
orang itu matanya menjadi buta, saudaraku, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena ada kesombongan, ya. Nah, saya berdoa supaya pagi ini saudara minta supaya Tuhan celikan mata saudara, celikan hati saudara, telinga saudara, supaya saudara bisa peka. Katakan amin, ya. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Mari kita lihat, ini dia yang ketiga, ada kata tidak juga. Tidak yang ketiga yaitu tidak mau. Tidak mau apa, saudaraku? Dia tidak mau kehilangan berkat melalui 3 indera rohaninya, ya. 3 indera rohaninya itu apa saja? Ada pada telinga, satu, yang kedua pada mata, dan yang ketiga pada hatinya. Mari kita lihat ya. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Tuhan menyembuhkan siapa, saudaraku? Tuhan menyembuhkan, ini adalah berkat Tuhan. Tuhan menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang-orang yang mendengar. Mendengar dengan baik, bukan dengar asal-asal, saudaraku, ya. Mendengar dengan serius. Kemudian apa, saudaraku? Tuhan menyembuhkan mereka yang apa? Melihat akan kebaikan Tuhan. Mereka melihat akan anugerah Tuhan itu. Mereka melihat dengan serius. Kemudian hati mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, orang-orang seperti inilah dia tidak akan kehilangan berkat, saudaraku. Katakan amin, ya. Waktu engkau mendengar sesuatu, wow, itu engkau diberkati. Engkau melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan, engkau juga diberkati. Waktu engkau merasakan sesuatu dengan hatimu, engkau juga diberkati. Katakan amin, ya. Seringkali orang kehilangan berkat. Kenapa, saudaraku? Karena dia, saudaraku, dia tidak menjaga kerendahan hati, ya. Orang-orang rendah hati dia tidak mau kehilangan berkat Tuhan. Melalui apa? Indera rohaninya ada pada telinga, ada pada mata, dan ada pada hatinya. Amin, ya. Mari kita lihat sekarang apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendengarkan teguran firman Tuhan agar dia berhati-hati. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 28 ayat 25. Kisah Para Rasul 28 ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Amin. Amin. Ini peringatan Tuhan supaya kita ini berhati-hati, ya. Orang-orang percaya yang taat pada firman, dia mendengar firman Tuhan sebagai teguran, ya, teguran Tuhan kepada dia supaya dia berhati-hati, ya. Hati-hati karena hidup ini, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata hari-hari ini hari-hari yang jahat. Karena kita perlu berjaga-jaga dalam doa. Nah, mari kita lihat yang kedua, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti, katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti yang dia dengar dan memahami dari apa yang dia lihat. Namun bagi orang yang lain itu tidak mengerti, tidak memahami. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 28 ayat 26. Kisah Para Rasul 28 ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Amin. Ya, jadi yang membedakan di situ. Orang sombong mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti. Melihat dan melihat, namun tidak menanggap, ya, tidak memahami, tidak meresponinya. Saudaraku. Tapi orang rendah hati, saudaraku, dia waktu lihat, dia mengerti. Dia waktu dengar, dia memahami. Ya, saudaraku. Ini luar biasa, ya. Puji Tuhan. Amin. Kita lihat yang berikut, yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia disembuhkan. Katakan disembuhkan. Katakan amin, ya. Disembuhkan. Kenapa? Dia disembuhkan karena dia peka dengan telinga, mata, dan hatinya. Amin, ya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 27. Kisah Para Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Siapa yang sakit hari ini, kalau engkau percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, jadilah orang rendah hati. Karena orang rendah hati, dia pasti disembuhkan Tuhan. Tapi kalau orang sombong, dia tidak akan mengalami kesembuhan. Mujizat itu jauh dari orang yang sombong. Mujizat itu lari dari orang yang sombong. Tapi ketika Tuhan melihat engkau rendah hati, mujizat itu akan datang. Dan mujizat bilang, aku senang ada di dalam kehidupan orang rendah hati. Aku senang ada di sana. Aku kepingin menyembuhkan dia. Aku kepingin dia mengalami kesembuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan lihat kita rendah hati. Haleluya ya. Dan orang rendah hati pasti dapat pertolongan dengan segera. Katakan amin. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ibu Jajuk Eliwati akan berdoa buat kita semua ya. Ya, silakan Bu Jajuk. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, dan sudah kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih hari lebih heran. Ya, Yesus. Berkati Tuhan keluarganya, berkati kesehatannya, panjang umur serta kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini mujizat ada di tempat ini, Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada mujizat kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah semuanya. Amin dalam Tuhan. nama Yesus. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan Ya, kami. Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami doakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Kosmandi untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan ya buat kita semua. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Ya, praise the Lord. Semangat ya, tetap percaya mujizat masih terjadi. Jangan takut Bu Jajuk, Bu Lina ya, dan semua yang ada di sana. Ya, Pak John. Amin. Kembali kepada host kita Ibu Weli Hukubun. Kami soalnya Pak John tidak bisa tidur. Oh, iya. Kan kepikiran gitu Pak John. Istrinya nangis terus sampai semaput-semaput istrinya itu. Oh ya, kita bawa dalam doa terus ya. Kita bisa merasakan ya. Saya juga sama Bu Sinta tadi saat telepon itu kami tidak tidur lagi ya. Kalau kami tidur nanti bakal kebablas. Nanti bisa terlambat ikut ibadah pagi. Jadi kita berjaga-jaga. Nggak ikut doa pagi. Iya. Tuhan baik, tidak apa-apa. Memang ini hanya sementara saja ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Oke, jadi lewat masalah-masalah yang terjadi itu Tuhan baik. Tuhan ingatkan kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ayo, gandoli Gusti Yesus ya. Oke, semangat. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Jajuk, Ibu Weli Hukubun. Baik. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Puji nama Tuhan untuk pelayanan yang telah dilakukan oleh hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA, untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama, dan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini tentang kemuliaan Allah dalam kerendahan hati. Kita diajarkan lewat firman Tuhan di pagi hari ini supaya kita tetap ada dalam kerendahan hati karena mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Siapa yang tidak mau untuk menerima berkat yang begitu indah, mari kita belajar untuk merendahkan hati, supaya kita menerima berkat itu. Dengan 3 kebenaran yang telah kita dengar di pagi hari ini, tidak mengeraskan hatinya, tidak membiarkan kepekaan pada telinga dan mata dan kedua indera, tidak mau kehilangan berkat. Mari kita semua kita rindu untuk mendapat berkat, dapat semuanya itu dengan tidak mengeraskan hati kita. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini, dan hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA, Tuhan terus pakai dengan heran dan luar biasa karena setia untuk duduk merenungkan firman Tuhan yang adalah hati Tuhan sendiri. Ya, Tuhan memberikan itu kepada hambanya untuk boleh menyampaikan buat kita supaya kita tahu
isi hati Tuhan lewat firman yang kita dengar setiap hari. Tuhan Yesus memberkati hambanya, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa, pewahyuan, umur yang panjang Tuhan berikan bagi hamba. Ya, Bapak Pendeta untuk terus melayani Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Indriani yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar di pagi hari ini, bahkan doa peneguhan firman Tuhan dari Ibu Yayu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, juga Bapak Lukas Kristanto yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bu Yayu, kita terus percaya mujizat kuasa Tuhan ada untuk menolong. Amin. Amin. Lewat doa kita akan tenang dan mujizat itu ada untuk menolong dan menjawab semua yang kita, ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hokupun. Shalom. Shalom. Terima kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I receive. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa rawatan Tuhan dalam pergerakan
kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih Pak John. Ya, Bu Jaju seperti saya, Ya. gandol Gusti, gandol Amin. Gusti. Ya, saya Amin. percaya Bu Jaju ya. Terima kasih. Yes. Saya kembalikan Amin. ke Bu Welly. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Waktu disilakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Bu Welly buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Aleichem, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor. Yes. Tuhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC68 Pondok Chandra Indah Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Surasyawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Maret tahun 2024. Pastor John Saburan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Anda menghubungi Ibu Sinta Nini Surasyawati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman yang telah disampaikannya oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor Ya, John. amin. Ibu Welly Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Welly. Ya, baik. Pak Lukas, terima kasih. Kami sampaikan untuk pengumuman yang telah dinaikkan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini atas nama saya sebagai host menyampaikan terima kasih buat teman-teman, Ibu Joyce, Pak Lukas telah melaksanakan tugas dengan penuh sukacita di pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Juga kita semua yang hadir di pagi hari ini, Ibu Yayu. Ya, makasih Bu Weli. Ya. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Ibu Indri, Yohan, Cindy, James. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khusus hambanya Bapak Pendeta yang setia dan setia. Tuhan terus memberkati supaya terus menjadi corong. Amin. Untuk menyampaikan kabar baik buat kami semua. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan menerima doa berkat. Dengan hormat Bapak Pendeta, disilakan waktunya. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini ya, sebagai penguatan iman untuk kita sekalian, dan juga terkhusus untuk keluarga besar ya, Koswandi. Kita dukung mereka dalam doa ya, supaya khususnya Ibunda ya, Ibu Lina tidak khawatir, tidak takut ya. Bagaimana keadaan putranya Saudara Ferry ya, kita akan bawa dalam doa. Haleluya, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya, sebagai lagu penutup. Oke, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, Tuhan terima kasih, kami tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pertolongan dalam Yesus, haleluya. Oke, kita puji. Mari Tuhan untuk mendengar doa kami di pagi hari ini. Mampirlah dengar doa aku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari angkat tangan panggil namanya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dan Tuhan, kami datang padamu di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah untuk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, panggil namanya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepadamu kami percaya dengan tidak ragu-ragu ya Tuhan. Kami yakin akan firman-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang lu hancur dulu, buatlah sembuh. Mari panggil namanya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Panggil namanya. Yesus
Mari Bapak Ibu sekalian arahkan tanganmu di depan layar monitor. Sebab hari ini kuasa Tuhan akan bekerja saat kita berdoa ya. Haleluya Bapak, sekali lagi kami minta kuasa-Mu ini juga untuk Saudara Ferry saat ini. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati ibunya yang melahirkan, hati tante-tantenya, saudara keluarga besar, Koswandi. Kami minta Tuhan, kalau Engkau bisa menghampiri orang lain, Engkau bisa menolong mereka. Tuhan, mari Engkau hampiri di mana saudara Ferry berada, dalam tunjukkan di mana dia berada saat ini. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu untuk saudara Ferry hari ini. Pada waktu Tuhan dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, Tuhan utus malaikat-Mu untuk melindungi dia, untuk menjaga dia seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Kami berkata dalam nama Yesus, api Tuhan turun atasnya, sehingga dia dalam perlindungan Tuhan, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang bisa menyentuh dia di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan saat ini juga, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kami minta kuasa-Mu bekerja saat ini juga. Dalam nama Yesus, orang-orang yang berniat hati yang jahat, berniat yang jelek, dalam nama Yesus Tuhan halaukan, Tuhan jauhkan, Tuhan hindarkan saudara Ferry dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, kami bersepakat bersatu hati dengan ibunya, dengan Tuhan tantenya, dengan keluarga besar Koswandi saat ini. Kami minta Tuhan, mari pertolongan-Mu atas saudara Ferry hari ini. Di dalam nama Yesus, kalau orang lain Engkau hampiri, Engkau dekati, Engkau jumpai, Engkau tolong, Tuhan hampiri juga dekati, Engkau tolong saudara Ferry hari ini. Bahwa dia pulang kembali ke rumah keluarganya, ketemu dengan istri dan anaknya, dan juga ketemu dengan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari berkati Tuhan Bu Lina, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, Bu Jajuk dan keluarga besar Koswandi, Bu Nini juga, semua keluarga besar aman dalam perlindungan Tuhan. Dan berkati Ibu Indriani, berkati Ibu Weli Hukubun, berkati Pak Lukas, berkati juga Ibu Joyce Putirai, berkati Ibu Sinta, Ibu Meliawati, semua yang hadir pagi ini, anak-anak Yohan Cindy James, juga hamba-Mu kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan berkati kami semua. Mari berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, dan juga berkati kebaktian ya Tuhan, untuk nanti kebaktian pemberkatan nikah saudara Handi dan Angel. Tuhan berkati, Tuhan semua boleh berjalan dengan baik, dan juga kebaktian tanggal 30 Maret di tempat Ibu Linda Effendi, berkati dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sembuhkan juga saudara Christian, Tuhan calon menantu Ibu Indriani, sehingga dia pun akan dapat Tuhan mengikuti acara pemberkatan nikah dan juga untuk acara Tuhan resepsi dengan baik bersama dengan putri Ibu Indriani. Kami percaya Tuhan sediakan segala sesuatu dan Tuhan cukupi semuanya. Terima kasih, berkati Ricky, Riko, juga Ita, berkati Feli, semua anak-anak Ibu Indriani dalam nama Yesus, dan juga semua yang hadir, Ibu Joyce dan keluarga, Ibu Weli Hukubun dan keluarga, Pak Lukas dan adik Kesia, Ibu Jaju dan keluarga, Ibu Lina dan keluarga, dalam nama semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolong kami semua. Mari Tuhan turunkan berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama mari kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Bu Joy, semangat ya. Bu Triani, Jaju, Pak Lukas, Tuhan berkati semua ya. Bu Meliawati, Cindy Yohanjem, salam buat Pak Wahyu Kubun ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati, kita doakan selalu ya. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati, sampai jumpa. God bless you all. Bye-bye. Ya.